Tapi enggak datang ya. Datang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yaumi wa khairan ma qablahu wa khairan ma ba'da wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'da. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di hari yang terbaik dari hari-hari yang ada ini, Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah pilih kita, Allah berikan kekuatan kepada kita, guna kita berusaha untuk menambah ilmu, karena belajar itu adalah fardhatun ala kulli muslimin. Karena belajar itu dia tidak ada hentinya. Belajar itu hanya berhenti ketika seseorang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu sebenarnya, ketika belajar itu follow up-nya apa? Ketika setelah belajar, apa yang kemudian akan dia jadikan sebagai langkah di dalam menjalani kehidupan ini. Di materi kita pagi ini, insya Allah kita bahas tentang wahyu pertama. Kalau kronologi ceritanya sudah ya, ceritanya sudah di pertemuan sebelumnya. Nah, kita di sini akan sedikit bicara tentang ke arah tafsir. Ya, jadi kita coba menggali, memahami wahyu yang pertama kali diturunkan itu dari sisi maknanya. Ya, insya Allah Taala. Jadi kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika diturunkan wahyu yang pertama ini, beliau berada di Gua Hira. Ya. Beliau berada di Gua Hira, sedang ngapain? Sedang tahanus, ya, sedang tahanus. Tahanus itu artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjauhkan dirinya dari masyarakat Arab, masyarakat Quraisy. Kenapa? Karena sebagai orang yang baik, Nabi sebagai orang yang baik itu melihat kondisi masyarakat sejahiliyah itu Nabi tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan Nabi itulah kemudian mendorong Nabi untuk berusaha memperbaiki. Itu. Memperbaikinya dari mana? Nabi juga tidak tahu. Begitu masalahnya. Nabi nggak tahu. Nabi mau mulai dari mana ini Nabi nggak tahu. Tapi yang jelas masyarakatnya memang masyarakat kacau balau, masyarakat berantakan secara akidah, secara sosial, secara budaya, secara ekonomi, gitu ya. Itu betul-betul sangat berantakan sekali. Disinilah kemudian, ya kalau bahasa sekarang apa ya, Nabi galau gitu ya. Ya.
Galaunya bukan karena apa putus sama pacarnya, enggak, itu remeh banget ini. Nabi itu karena melihat kondisi masyarakat Quraisy itu yang betul-betul berantakan, kacau balau sekali. Dan orang baik itu rata-rata seperti itu. Orang baik itu ketika dia hidup di tengah masyarakat yang tidak baik itu hatinya bakal banyak menolak, tidak nyaman, gelisah. Nah, tinggal tindakannya kemudian apa ini? Nabi ingin memperbaiki tapi tidak tahu dari mana harus memulai untuk memperbaikinya, itu dari mana nggak tahu. Makanya Nabi melakukan tahanus di Gua Hira. Kenapa Gua Hira yang dipilih? Padahal banyak sekali gunung-gunung di sekitar Mekah itu. Karena Gua Hira itu di salah satu mulut guanya itu langsung menghadap ke arah Ka'bah. Sehingga orang eh, ketika masuk ke Gua Hira dia akan bisa langsung melihat Ka'bah. Dan Nabi di situ kemudian bertafakur, Nabi kemudian merenung, ini gimana ini solusinya ini? Apa ini solusinya ini? Apa ini yang harus dilakukan ini ya? Bagaimana merubah masyarakat Arab yang jahiliyah seperti itu? Dia tidak tahu. Maka pada saat itulah tiba-tiba muncul ada seorang laki-laki ya berbaju putih itu yang kemudian itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Kemudian membacanya ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, seperti yang sudah diceritakan di kronologi atau kisah turunnya wahyu yang pertama kemarin. Sudah hafal semua insyaallah ya. Ada yang belum hafal? Enggak ada ya. Insyaallah surat Al-Alaq hafal semua. Oke, kita sekarang coba lihat satu-satu ya setiap ayatnya ya insyaallah. Pertama, perintah untuk membaca itu adalah kita tahu ini adalah perintah yang pertama kali turun kepada Nabi itu adalah kata kerja yang sifatnya perintah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Nabi disuruh membaca. Padahal Nabi kita tahu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang ummi. Nabi adalah orang ummi. Orang ummi itu artinya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya. Karena bagi masyarakat Arab membaca dan menulis itu bukan budaya, ya kan? Yang penting orang itu bisa dagang, cari duit, menghasilkan uang. Yang penting itu. Ya. Belajar itu nggak penting. Yang penting itu bisnis dan dari bisnis dia punya uang dan dari uang itu dia bisa hidup, nah gitu. Jadi belajar membaca dan menulis itu nggak penting. Tapi kalau hitung-hitungan berarti bisa ya hitung-hitungan ya. Ya, kalau nggak bisa ya rugi hitung-hitungan dagangnya. Iya, matematikanya ada. Cuma kalau suruh baca, suruh nulis, nah itu enggak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini karena seorang Nabi yang umi jangan diartikan umi berarti dari kata ibu gitu ya. Tanya umi itu ibu karena Nabi itu ketika lahir yang ada hanyalah seorang ibu, enggak gitu. Itu adalah satu apa ya satu pemahaman yang sesat gitu ya. Semua ulama tafsir itu mengatakan bahwa ummi adalah la yaqra wa la yaktub. Nabi tidak baca dan Nabi tidak menulis. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Bagaimana Nabi punya kalimat-kalimat yang begitu indah, bahkan mengalahkan bahasa Arabnya orang Arab yang paling fasih sekalipun gitu. Jadi Nabi di sini itu membaca. Ya. Nah, pertanyaannya, Nabi ketika disuruh sama Allah baca, Nabi baca apa enggak? Baca ya. Kalau Nabi baca berarti Nabi enggak umi dong. Nah, gitu. Kalau Nabi enggak baca, lah disuruh enggak baca, gimana sih? Gitu. Kalau disuruh malah enggak baca. Nah, di sini beberapa ulama kemudian berusaha untuk mengangkat sisi penafsiran yang berbeda ya. Sebagian ulama mengatakan Iqra itu kan artinya bacalah. Kalau dalam bahasa Arab,
kata qara'a itu disebut dengan fi'il muta'addi. Dia kata kerja tapi butuh objek. Bahasa Indonesia apa istilahnya, Bang? Kata kerja apa itu namanya? Ada harusnya, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il muta'addi. Ya. Fi'il muta'addi itu kata kerja yang dia butuh kepada objek. Sekarang kalau ditanya, Iqra itu kata kerja yang butuh sama objek. Pertanyaannya, objeknya mana? Objeknya mana? Di ayat ini ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Objeknya tidak ada. Ya, objeknya tidak ada. Sehingga objeknya disebut mahdhuf, memang dihapus. Artinya, ketika itu tidak disebutkan di dalam ayat, berarti membaca yang dimaksud adalah membaca secara umum, apapun itu tidak terbatas. Membaca apapun, apapun itu dibaca, tidak terbatas. Makanya kemudian sebagian ulama menafsirkan bahwa kata iqra, ya, kata iqra itu membaca itu ada 3 tingkatan. Tingkatan paling rendah itu adalah membaca buku, itu paling rendah itu. Ya, berapa buku yang sudah dikhatamkan? Berapa buku ini? Ini kita umat yang sejak awal disuruh untuk membaca ini. Tingkat paling rendah itu cuma membaca buku, baca doang. Jadi kalau orang sendiri tidak suka dengan membaca, tapi kalau kita di sini, kita masyarakat kita ini lebih suka nonton daripada membaca. Ya, lebih suka nonton. Kalau suruh nonton tuh, wih, semangat ya. Suruh nonton tuh perasaan kok lebih lebih menarik dibandingkan membaca. Kalau suruh membaca masuk perpustakaan nggak baca, tidur malah. Iya, karena ada AC-nya, ya kan? Kalau suruh di rumah itu malah nggak baca, pegangannya ya HP, ya remote TV, yang ya nonton gitu ya. Nah, kita ini masyarakat yang secara umum seperti itu, ya kan? Ya kenapa? Karena membaca itu sama-sama pakai mata kan, sama-sama menggunakan mata, tapi bedanya itu kalau membaca itu kita itu ada interaksi dengan buku gitu. Kalau nonton itu kan cuma sebatas sebatas menerima saja, tidak ada interaksi timbal balik. Kita tidak bisa berinteraksi dengan film atau tontonan yang kita tonton. Itu cenderung kita hanya menerima saja. Terkadang kita menerimanya pun mentah-mentah, tidak dianalisa, tidak dikritik, tidak pakai kritik, tidak pakai pokoknya terima aja gitu ya. Contohnya, contohnya saya beberapa waktu lalu kan santri habis liburan. Kemudian ketika santri balik itu, ya santri-santri yang masih levelnya level kelas 1 sanawi, 2 sanawi, bahkan sampai kelas 3 sanawi itu nonton film apa itu? Walid, Walid. Wah, nonton film Walid apa? Film bid'ah. Itu betul-betul nggak bisa ngasih kritik loh. Nggak bisa ngasih kritik. Jadi coba kasih pesan apa ini? Itu nggak bisa. Jadi terima-terima aja, ya kan? Yang terjadi kan kemudian orang-orang awam nih, levelnya orang awam nih, dia tidak 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 memahami bagaimana pesan yang ingin disampaikan oleh film, yang diambil adalah apa akhirnya? Parodi, parodi apa itu? Kalimat Walid itu kan. Iya kan? Yang diambil kan di situ. Ini sama-sama nonton loh, sama-sama misalnya sama-sama melihat, tetapi yang terjadi adalah sisi yang diambil itu sisi yang sama sekali nggak ngandung manfaat. Manfaatnya di mana itu? Kalimatnya si Walid kepada Dewi itu di mana kalimatnya itu? Di mana? Dan itu fenomena kepada para pelajar pun juga sama gitu ya. Kalau antum bisa ya ngasih, karena setiap film itu mesti ada pesan ya. Setiap film itu mesti ada pesan yang ingin disampaikan. Ya, tinggal kita eh, bisa menangkapnya atau tidak gitu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi bedanya membaca dan menonton tuh di situ.
Makanya kalau membaca itu, orang kalau membaca itu dia bisa jadi lebih aktif. Kenapa? Karena ada interaksi dengan kitab. Gitu. Misalnya ketika baca, misalnya kalau baca bahasa Arab, ini kata apa ini? Kita kata apa ini? Ini kan ada interaksi di sini. Kemudian kita buka kamus, gitu kan ya. Kemudian, kok kalimatnya begini? Coba dicek di kitab yang lain. Gitu ya. Kalau menonton dia hanya pasif, hanya menerima saja. Bahkan kadang-kadang yang terjadi itu apa? Sampai di titik bahkan nontonnya pengajian loh, nontonnya tuh nonton kajian, dan itu akhirnya dia terima mentah-mentah gitu kan ya. Kalau kajiannya baik, alhamdulillah. Kalau kajiannya ada syubhat-syubhatnya, kan jadi bahaya. Oke. Jadi kita kembali sini. Jadi bahwa Iqra itu membaca itu level paling bawah adalah level membaca buku. Nah, level di atasnya, Iqra itu adalah membaca yaitu dengan analisa, ya. Jadi membaca bukan hanya sebatas membaca susunan kata dan susunan kalimat, tapi yang dilakukan adalah dia sudah mulai menganalisa. Ini kenapa seperti ini kenapa seperti itu, gitu ya. Misalnya seperti ini nih, misalnya seperti ini ya. Ini ada kata apa nih contohnya nih? Ini ya. Ini ada kata Iqra. Iqra bismi. Bismi itu kan dengan nama. Ini ada alifnya loh ini. Silakan lihat ini surat Iqra, ini semua di semua mushaf mesti ada alifnya ini. Artinya adalah dengan menyebut nama kan gitu. Ini Bismillahirrahmanirrahim juga artinya dengan menyebut nama. Ini ada alifnya, ini nggak ada alifnya nih. Mana alifnya ini? Bismillahirrahmanirrahim emang tulisannya ada alifnya? Nggak ada. Tapi kalau di surat Iqra, lah kok alifnya muncul? Nah gitu. Nah, disinilah kemudian eh, kok begini ya. Kemudian dicari apa eh, keterangan para ulama tentang rosem atau penulisan mushaf seperti ini, gitu. Jadi membaca yang level berikutnya adalah membaca tapi dengan menggunakan analisa. Yang baca paling tinggi, ya, membaca yang paling tinggi, dan ini adalah bacaan Nabiullah Muhammad SAW, yaitu bukan bacaan kitab, bukan bacaan buku, bukan bacaan susunan buku yang dari kertas-kertas lembaran-lembaran gitu, enggak, atau pakai analisa, pakai data ini, data empirik dan seterusnya, itu enggak. Nabi justru beliau sudah pada dalam level membaca kehidupan, gitu ya, membaca kehidupan. Maksudnya bagaimana membaca kehidupan? Nabi alaihissalam itu saking beliau bisa membaca kehidupan, sisi yang senantiasa akan kita lihat di dalam sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi itu adalah satu hal, yaitu efektif, gitu. Karena Nabi bisa tepat nih membaca, oh kalau begini berarti caranya begini, oh kalau begini berarti langkahnya ini, nah gitu. Kalau kita ini kan modelnya model try and error terus gitu ini, yang kan kadang-kadang error terus nggak pakai try juga gitu kan. Jadi kita ini coba gagal gitu dan seterusnya. Udah heran nggak? Jadi coba gagal. Jadi kadang-kadang ya itulah kita, gitu ya. Sedangkan Nabi tidak pakai buku-buku, ya, tidak pakai kitab-kitab, ya, tapi beliau bisa membaca kehidupan ini dengan baik, ya. Sehingga disinilah kemudian Iqra itu kenapa tidak disebutkan objeknya, maf'ul bihnya itu nggak ada. Kenapa? Karena itu membaca membaca secara eh, luas, tidak terbatas. Membaca itu kok cuma membaca kertas, tulisan-tulisan, huruf-huruf yang ada di buku atau di kitab, nggak terbatas di situ. Ini ada hikmah dari penulisan kata ismun, satunya pakai alif, satunya tidak. Apa ini hikmahnya ini? Eh, Kalau dari ilmu rosem, ya, dari ilmu rosem, kenapa Bismillah yang basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini alifnya dihapus?
Ini disebut karena litashil, supaya nulisnya itu bisa lebih cepat, ya. Maka tidak usah dinaikkan, ya. Tapi sebagian ulama itu ketika membahas tentang rosem, membahas tentang apa, tulisan tulisan Al-Qur'an, itu salah satunya mengungkapkan bahwa kenapa bismi yang di surat Iqra itu pakai apa namanya, alif. Itu disebutkan karena ini apa, mengingatkan kembali tentang kejadian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat wahyu pertama. Nabi dikatakan Iqra, baca. Nabi katakan ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqariin, kan gitu. Bisa baca saat kapan? Dilanjutkan bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca itu akan lebih mudah jika bismi rabbina, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum baca doa enggak biasanya? Enggak ya, insya Allah ya. Langsung pegang buku, ya kan, langsung buka, enggak pakai baca-baca apa, doa-doa, baca langsung pokoknya buka baca gitu kan ya. Nah, kalau bisa dengan membaca basmalah terlebih dahulu minimal, nah, nanti mudah-mudahan apa yang kita baca bisa lebih mudah untuk kita tangkap, gitu ya. Insya Allah. Kemudian Rabbika, kata Rob di sini satu akar kata sama dengan tarbiyah. Robba yurabbi tarbiyatan. Ya. Jadi dengan menyebut nama Tuhanmu yang mentarbiyah, ya, yaitu mendidik. Tarbiyah itu kan pendidikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Rob karena memang lebih kepada titik tekannya membaca itu dominan pada sisi tarbiyah, pendidikan. Ya. Jadi bagaimana kita sendiri ini menyukai membaca dan bagaimana juga generasi-generasi berikutnya itu suka kepada membaca. Itu. Dan ini adalah sekali lagi solusi tadi ya, solusi. Nabi bingung, Nabi tidak tahu bagaimana cara untuk merubah masyarakat Quraisy yang jahiliyah itu, maka Nabi dikasih solusi ini sama Allah. Apa solusinya? Baca, gitu ya. Solusinya adalah ilmu. Solusinya adalah ilmu, gitu ya. Solusinya itu bukan menghancurkan berhala, datangi Mekah, bawa kapak, penggal itu kepala patung-patung kayak Nabi Ibrahim, nggak gitu solusinya. Solusinya berawal dari ilmu, nah, gitu. Maka disinilah kita melihat kondisi yang ada sekarang ini ya, kalau mau memberikan solusi ya dia harus pakai ilmu, ya, nggak bisa sembarangan, gitu ya. Karena budaya kita itu adalah budaya ilmu. Maka Islam itu lahir bukan dari budaya. Kata siapa Islam lahir dari budaya? Kalau Islam lahir dari budaya, nggak mungkin wahyu pertama ini Iqra. Karena masyarakat Arab itu jumlahnya sekitar 3.000 4.000-an orang. Itu yang bisa membaca tulis cuma belasan orang. Gitu. Kalau Islam lahir dari budaya orang Arab, harusnya bukan masalah ilmu yang diangkat, masalah bisnis kan harusnya. Ya, karena orang-orang Arab itu kan pada bisnis dagang. Tapi itu yang tidak. Nah, justru wahyu pertama adalah Iqra yang menjadi solusi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah masyarakat Arab. Ini ya. Khalaqa, khalaqa yaitu menciptakan, menciptakan itu adalah mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Maka dengan membaca seakan-akan maknanya itu adalah, maka dengan membaca ini itu sesuatu yang sebelumnya terlihat tidak ada, dengan bacaan, dengan ilmu itu nanti bisa terwujud insya Allah. Karena Allah itu yang menciptakan. Menciptakan itu sesuatu yang awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Gitu. Maka kata-kata khalaqa, Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin, itu memang sebelumnya nggak ada. Dan seperti itu juga keadaan yang carut-marut, keadaan yang buruk, itu juga kemudian bisa jadi baik. Gitu ya. Berubah jadi baik, yang terlihat seakan-akan kebaikan sebelumnya tidak ada, itu kebaikan bisa muncul dan bisa
unggul jika semua berawal dari membaca. Ya. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah memilih kata insan daripada kata anas misalnya. Insan artinya manusia. An-nasu juga manusia. Al-insu juga manusia. Basyarun juga manusia. Jadi ada beberapa kata manusia di dalam bahasa Arab. Tapi Allah memilih kata al-insan itu karena ada tiga ini ya. Satu menunjukkan sisi lemah manusia. Yang kedua adalah kata insan itu biasanya temanya adalah tema tentang taklif atau beban syariat. Yang berikutnya adalah dari sekian banyak penyebutan kata insan dalam Al-Quran itu nuansanya nuansa yang kurang baik. Ya. Ini untuk menunjukkan bahwa sisi manusia, sisi lemahnya, sisi kurang baiknya, ditambah lagi beban yang harus dipikul oleh manusia dari beban syariat ini, ya kan? Ini kan beban ya. Ya. Karena syariat ini kan ya taklif. Orang yang sudah balik maka disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu kan dikasih beban, gitu ya. Makanya kemarin Ustaz Farizal kemarin ya cerita ya, sampai ada orang belajar Islam mikirnya, lah kok saya semakin belajar Islam kok semakin benci Islam saya ini, gitu kan? Ya karena memang ini taklif, ini memang beban, gitu loh ya. Ini memang beban, ini memang yang harus dipikul oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata insan ini memang untuk menunjuk kepada sisi lemahnya manusia. Sisi lemahnya manusia, sisi buruknya manusia, gitu ya. Sehingga sisi-sisi lemah buruk ini itu jika tidak diiringi dengan ikro tadi, itu yang terjadi adalah apa? Nah, sisi buruknya akan dominan. Sisi lemahnya akan dominan ya. Sisi lemah, kalau lemah kan mungkin manusia lupa, oke lah ya. Tapi kan sisi lemah yang lain kan seperti mudah update status, galau, gitu kan. Itu kan menunjukkan sisi lemahnya manusia, gitu ya. Kemudian apa lagi? Eh, pengennya kerjanya santai, duitnya wakeh, nggak mau kerja susah, gengsi dan seterusnya. Itu kan sisi lemah manusia. Nah, itu ketika dia tidak diiringi dengan ilmu, ikro itu tadi, itu yang terjadi adalah itu akan dominan akhirnya kan gitu. Insan itu kan dari kata nasia, insan itu dari kata nasia yansa, artinya emang lupa gitu ya. Kenapa? Karena kata alak itu menunjukkan proses penciptaan manusia yang digambarkan dari titik yang terlemah hingga manusia itu berproses menjadi kuat dan mandiri. Ya. Sisi sisi kata insan itu memang kesannya nuansanya nuansa negatif. Tetapi kita harus tahu bahwa itu manusia diciptakannya juga dari alak. Alak itu sesuatu yang awalnya memang lemah. Dia itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia hanya bisa kalau nempel ke rahim, kan gitu. Dia nempel ke rahim, dia bergantung sama rahim. Kalau nggak nempel di rahim, dia nggak bisa tumbuh kembang. Tapi dengan proses, gitu kan ya, maka dia akan tumbuh menjadi kuat, kan gitu. Ya artinya membaca itu bukan perkara ringan lah ya. Membaca itu kan berat. Buktinya berat apa? Buktinya berat kan ketika Nabi disuruh sama malaikat, Iqra, baca. Nabi kata, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Maka Nabi kemudian diapain? Didekap kan. Nabi didekap itu sampai disebutkan Nabi nggak sampai kesulitan bernafas Nabi. Jadi dekapannya itu kuat. Nah sekarang muncul pertanyaan, kenapa kok Nabi pakai didekap sama Jibril itu? Nah, Al-Imam As-Shalabi menyebutkan dekapan malaikat kepada Nabi Muhammad dengan dekapan yang sangat kuat itu mengisyaratkan tentang kondisi sulitnya membaca. Jadi orang kalau suruh pertama kali membaca mesti nggak suka, gitu ya. Membaca kadang-kadang ya pas butuh saja, ya kan. Pas butuh contohnya misalnya ada PR gitu kan, ada PR baru baca. Kemudian apa mau nulis skripsi, tesis baru baca, disertasi baru baca. Selesai tesis, selesai skripsi, selesai disertasi
nggak baca. Kan jadinya kayak gitu. Ya, itu kan eh, apa ya, sebatas kebutuhan gitu-gitu aja. Ada PR baca dan seterusnya. Maka sejak awal kan kita ini dilatih nih, dilatih sama Nabi nih untuk Quran itu dibaca. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin. Khatamkan Quran setiap bulan. Ya, jadi kalau khatam Quran setiap bulan, satu bulan ada 30 hari, satu bulan ada 30 hari, sedangkan Quran ada 30 juz, berarti satu hari berapa? Satu juz, gitu ya. Bisa nggak kira-kira? Baca Quran ini dulu aja lah, bisa nggak? Karena ketika kita sering baca Quran ini, interaksi kita dengan Quran bisa semakin intens gitu ya. Sampai di titik, "Oh, kok saya kayaknya belum baca Quran ya?" Nah, gitu lah ya. Ya, coba kita mulai dengan bacaan Quran itu aja. Kita mulai coba dari dulu, dari itu dulu. Kita harus berproses ya, nggak bisa tiba-tiba gitu, nggak. Dimulai aja. Pertama memang berat ya, tapi kalau lama-lama dilakukan, insya Allah akan cenderung nikmat, insya Allah. Khalaqal insana min alaq. Berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Ini adalah perintah untuk membaca yang kedua. Dan pemeliharamu yang akram, dia maha pemurah. Ya. Kenapa? Kemahamurahan Allah itu dengan melimpahkan banyak ilmu dan wasilahnya dari membaca. Itu wasilah dari berlimpahnya ilmu seseorang itu dari membaca. Jadi budaya membaca harus kita tingkatkan ya, kita ciptakan di lingkungan kita, ya bagaimana orang itu kalau nggak baca eh, pusing gitu ya. Bukan kebalik, pas pas baca pusing. Harusnya tuh nggak baca pusing gitu ya. Al Imam An-Nawawi rahimahullah itu salah satu ungkapan muridnya yang pernah didengar dari Imam An-Nawawi rahimahullah, itu Imam Nawawi itu kan memang tidak tidak menikah gitu loh ya, jomblo ya. Sampai beliau wafat tuh masih jomblo gitu ya. Jadi yang jomblo-jomblo itu santai saja. Imam Nawawi itu usia 40 wafat, eh, belum menikah, 40-an. Iya, ada bukunya sendiri tuh ya, Al Ulama Al Uzzab alladzina atharul ilma 'ala zawaj gitu ya. Ulama-ulama jomblo yang lebih mementingkan ilmu daripada nikah gitu ya. Nah, salah satunya Imam An-Nawawi itu menyampaikan, karena saya itu nggak bisa lepas dari buku dan pena gitu loh. Nggak bisa. Karena kalau lepas dari buku dan pena tuh Imam Nawawi bisa langsung sakit. Masya Allah. Gitu ya. Makanya khawatir kalau nanti punya istri, istrinya terzolimi tuh. Karena urusannya sama buku sama pena terus gitu ya. Istrinya nggak terawat gitu. Gitu ya. Maka kita harus coba apa eh, baca lagi sejarah ulama-ulama dahulu ketika mereka membaca gitu ya. Berikutnya, alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah adalah sebaik-baik dan yang mengajarkan. Jadi yang ngajari ilmu itu adalah Allah. Ya, ilmu itu datangnya dari Allah, sedangkan pengetahuan, ya, pengetahuan yang mereka mencabang dari ilmu dari Allah itu berarti sebatas pengembangan dari ilmu. Jadi sebenarnya kalau kita belajar Quran gitu kan ya, mempelajari maknanya sampai dalam, dan itu memang betul-betul membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Dan itu nanti akan kita dapati, Masya Allah ya, bahwa ilmu-ilmu yang lain itu sebenarnya ya bentuk pengembangan dari ilmu yang datang dari Allah gitu ya. Tetapi di sisi lain bahwa Allah juga menekankan adanya kolam, adanya pena, tulisan. Jadi bahwa tulisan itu memang juga sangat berfungsi di dalam ilmu itu tersebar, gitu ya. Karena kalau ulama-ulama kita ketika mereka tidak menulis kitab, kita juga kayaknya nggak tahu apa-apa juga gitu.
Maka dengan adanya tulisan-tulisan para ulama itu, dengan pena yang Allah apa buat untuk manusia itu supaya tersebarnya ilmu dengan itu memudahkan kita, gitu ya. Sehingga dari sini membaca itu tidak cukup, tetapi juga harus dibersamai dengan nulis, ya, bersamai dengan nulis, ya. Makanya kalau kita mau belajar serius, ya, duduk di depan guru, pegang pensil, pegang apa, di depannya ada buku sambil nulis gitu. Gitu. Atau kalau enggak ya dari apa yang disampaikan, dia dirangkum ditulis gitu ya. Kecuali satu, kalau hafalannya kuat, rasa nulis, ya kan? Kalau rasa nulis nggak apa-apa, tapi yang sudah dipahami tetap dituangkan dalam tulisan, gitu ya. Ketik. Ya nggak apa-apa. Karena menulis sendiri itu ya satu anu ya, satu tantangan tersendiri bagi para pelajar ya. Berapa banyak coba? Mungkin antum-antum kalau datang datang ke beberapa majelis ilmu itu berapa banyak orang yang nulis ilmu dari gurunya dan berapa banyak orang yang cuma diam aja. Berapa banyak? Eh? Presentasinya perbandingannya itu berapa gitu ya. Mesti banyak yang nggak megang. Dia cuma duduk di majelis ilmu dengerin gitu aja. Tapi kalau kita pakai punya catatan, kalau kita punya catatan itu insya Allah kita satu kita bisa memurojaah, gitu ya. Kita bisa memurojaah. Yang kedua itu ilmu akan lebih kuat, gitu ya. Makanya ini dilatih ya. Seperti kalau mahasiswa kan juga dilatih gitu kan untuk nggak usah disuruh sama dosennya sudah langsung otomatis nyatet sendiri. Pas di kampus, ya kan? Pas di kelas, ya kan? Pas di pengajian, oh beda, ya kan? Pengajian itu yang didapat adalah ketenangan, gitu kan? Supaya tenang, ya kan? Kenapa? Karena malaikat menaungi para pelajar ilmu, kan gitu kan ya. Eh, Kalau yang gitu ya akhirnya eh, apa ilmu agama jadi anak tiri ya, jadi kasihan ya. Padahal inilah yang nanti akan membimbing kita kepada kebaikan. Jadi harus nulis ya, harus dibiasakan nulis, meski entah nulis nulis buku lah, ya, nulis buku. Nah, saya ini juga nulis buku nggak selesai-selesai lagi ya. Nulisnya sama bacanya banyak bacanya daripada nulisnya, gitu ya. Kok bisa ya? Saya juga heran. Pengennya tuh nulis punya karya, gitu kan ya. Nggak tahu di tengah jalan. Lah, kok banyak bacanya daripada nulisnya. Gimana ceritanya tuh malah nih ya? Subhanallah. Apa? Apa? Jadi nggak apa kita nggak bisa bayangin kan gimana ulama-ulama dulu tuh kok bisa begitu mudah mereka nulis gitu kan ya. Nulis 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 berarti ya. Imam atau Broni itu sampai disebutkan itu hampir setiap hari dalam usia jumlah, jadi usia usia beliau di total apa dibandingkan dengan karangan yang sudah pernah ditulis dari kitab-kitab itu setiap hari kurang lebih beliau menulisnya 14 halaman. Ya, 14 halaman. Oh, iya, iya. Iya. Sebenarnya ngetik itu kan juga menulis juga sama saja. Tapi dia alatnya bukan pena, ya kan? Alatnya bukan pena. Alatnya itu ya sentuhan, ya atau mungkin kalau bukan mesin ketik ya. Mesin ketik kalau ada laptop berarti pakai keyboard gitu ya. Sama sih, insya Allah. Ah, iya. Ya, esensinya sama. Itu harus ditulis gitu tuh tadi. Dan eh, nggak mudah ya, nggak mudah ya. Apalagi apa?
materi yang disampaikan itu materi yang kita sendiri kurang begitu menguasai gitu kan. Apalagi ustadznya ngomongnya cepet gitu kan ya. Wah, kita harus kejar-kejaran gitu ya. Makanya kalau Anas sendiri ketika di pesantren itu santri itu ketika belajar tafsir itu dia harus pakai mushaf yang kanan kirinya apa itu kosong itu loh ya, ada jedanya itu. Itu kadang-kadang ada, nggak semua juga tulisannya penuh, nggak juga ternyata. Tapi ada santri itu yang tulisannya yang awalnya mushafnya putih jadi hitam itu juga ada ya. Karena tulisannya banyak sekali. Ada juga ya, alhamdulillah. Nggak mudah emang. Tapi itu harus coba dibudayakan. Kemudian alamal insana malam ya'lam. Yang terakhir bahwa manusia itu ketika lahir nggak tahu apa-apa, ya nggak tahu apa-apa. Hakikat ilmu yang dimiliki manusia itu dari penganugerah nikmat dari Allah. Allama, Allah yang mengajari. Ya. Maka cara terbaik itu adalah belajar itu yang ngajar langsung Allah, bukan ustadz ustadzah, bukan kiai, bukan syekh, tapi Allah, gitu ya. Gimana caranya? Nah, solusinya adalah takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ngajari kalian, gitu ya. Ini ada nggak teori belajar cepat seperti teori Quran ini? Ya, teori Quran caranya supaya belajar itu diajari sama Allah itu adalah bertakwa. Itu. Kalau biasanya gimana? Cara tips supaya cepat belajar apa kira-kira? Kasih motivator-motivator itu. Kalau di apa di Quran, eh, tipsnya adalah bertakwa kepada Allah. Maka dengan takwa itu kita akan diajari yang lajari langsung. Jadi ustadz dan ustadzah itu sebatas cuma wasilah saja. Jadi misalnya, jadi sampai di titik misalnya ya, ustadznya ngasih satu ini, ustadznya ngasih satu ilmu, tetapi dia itu bisa menangkap 5, 6, 7 gitu. Padahal ustadznya cuma ngasih satu ini, gurunya cuma ngasih satu nih. Kok dari mana si murid ini bisa mendapat lebih? Karena Allah yang ngajari. Gitu. Yang guru-guru mungkin lebih paham ya. Kita yang sebagai guru ngajar di kelas, muridnya yaitu jamnya ya sama, materinya sama, gurunya juga sama, waktunya juga sama, ujiannya juga sama, tapi hasilnya nggak bakal sama. Ya. Kenapa? Karena yang mengajari itu adalah Allah. Jadi kita bisa itu bukan karena kita bisa itu karena Allah. Allamal insana malam ya'lam. Gitu. Maka dari sini kita tahu Islam adalah budayanya adalah budaya ilmu, dan dengan ilmu inilah itu yang akan menjadi solusi bagi keadaan jahiliyah, gitu ya. Keadaan jahiliyah yang menerpa masyarakat di zaman Nabi dan di masyarakat di zaman berikutnya, itu titiknya ada pada ketika mereka tidak mau belajar. Nah, maka antitesisnya sehingga ketika orang mau betul-betul mencabut dan menghilangkan kejahilian ini maka dengan ilmu, ya, maka dengan ilmu. Ilmu itu orientasinya pada dua kegiatan: satu membaca, dua menulis. Jadi ya, makanya sampai di titik dulu pada masa kebesaran Islam itu orang kaya nggak kaya itu bukan dilihat dari berapa jumlah, seberapa besar rumahnya, seberapa banyak kendaraannya, tapi seberapa banyak kitab yang ada di dalam rumahnya. Gitu. Antum ada berapa kitab di rumah? Ada berapa buku? Yang ada di rumah ada berapa buku ini? Nah, gitu kan? Artinya cara pandangnya sudah beda. Gitu ya. Sehingga ini perlu jadi PR untuk kita bersama ya. Dulu itu salah satu pemimpin di Andalus ya, Al-Hakam Al-Mustansir itu.
Dia itu punya perpustakaan pribadi, itu di dalamnya itu kisaran kitabnya itu 400.000 gitu ya. Di saat yang sama di belahan bumi yang lain di Eropa, ya di Eropa itu dia itu satu Eropa, satu benua itu kitab di perpustakaan itu cuma 7.000. Bandingin ya, itu kitab satu benua itu cuma 7.000 doang, ya kan? Ini milik pribadi sampai ke angka 400.000. Itu cuma Al-Hakam Al-Mustansir ya, belum yang lain ya. Dan Masya Allah, bahkan sampai ada ulama itu yang dengan belajar itu Masya Allah, sampai dia itu bercerita, saya itu pernah nggak makan 3 hari. 3 hari itu nggak makan apa-apa, bukan karena puasa, karena memang nggak ada yang dimakan. Lantas bagaimana cara untuk menahan lapar? Cara untuk menahan lapar itu adalah dengan membaca kitab-kitab yang sulit-sulit. Coba bayangin. Kalau kita mah langsung masuk UGD kita kan. Bayangin ya, kondisinya lapar, tapi justru yang dilakukan itu supaya bisa tertahan lapar ini baca kitab-kitab yang sulit. Itu ya, Insya Allah ya. Jadi kitab-kitab yang berat-berat itu justru yang dibaca sehingga itu bisa menahan lapar. Nggak bayangin ya, Insya Allah ya. Kalau kita kan asumsi kita ini kan pokoknya ya belajar itu harus punya punya energi sampai di titik kenyang, kan gitu kan ya. Padahal orang kenyang akhirnya ngantuk, malas belajar, kan gitu. Ya kan, makanya kan kadang-kadang di saat Ramadan itu kan orang-orang suruh belajar kan rada-rada males ya. Ya enggak? Pas puasa, alasan kenapa? Kok males diri kok puasa. Nah, itu kan ya. Padahal justru ketika perut kosong itu tangkapan daya tangkap itu cepat itu harusnya malah. Tapi ya ala kuli hal ya. Jadi kalau kita coba sedikit ya, sedikit lihat ini ya. Di sini ini ayat 1 sampai ayat 5. Di sini pertama ada kata Iqra. Iqra pertama ayat 1 ini ya. Kemudian Iqra yang kedua di ayat yang ketiga ini, iya kan? Kemudian di sini ada alama, ada kata ain lam mim, ilmu, ya. Kemudian ada kolam, kemudian ada alama lagi, ilmu lagi, mengajari, kemudian ada ya'lam. Bisa dipaham urutannya? Iqra satu, kemudian Iqra berikutnya dua, kemudian ilmu, kemudian kolam, pena, kemudian alama ilmu lagi, kemudian ya'lam ilmu lagi. Urutannya paham ya? Paham nggak ini? Kan ada pointernya nih ya. Nah, jadi mananya tuh gini, baca satu kali itu masih bisa dikatakan kurang. Maka bacanya berapa? 2 kali. Iqra, Iqra. Kalau bacanya 2, dapatnya 1 ilmu. Alama. Baca, baca, dapatnya 1 ilmu. Tulis dengan pena, dapatnya 2 ilmu. Ilmu, ilmu. Ya. Jadi kalau kita membaca 2 kali dan kemudian ditulis, gitu ya, itu insya Allah ilmunya akan lebih banyak. Jadi lebih baik ya. Jadi lebih baik ya, kata para lebih baik itu membaca satu kitab bisa diulang dibandingkan dan semakin paham dengan kitab itu dibandingkan membaca beberapa kitab tapi membacanya cuma membaca kulitnya saja. Nah gitu. Jadi membaca kitab, oh saya sudah pernah selesai kitab ini, ya itu dibaca lagi nggak apa-apa. Ada beberapa ulama itu sampai mengulang satu kitab itu sampai 5 kali, 7 kali gitu. Jadi membaca itu perlu ya. Jangan sampai kemudian memahami, aku sudah pernah baca, udah nggak usah. Nggak usah dari mana? Ini suruh bacanya aja 2 kali. Gitu. Ya. Jadi baca 2 kali, dapatnya 1 ilmu. Tulislah ilmu dari tulislah apa hasil bacaan tadi, maka dapatnya ada 2 ilmu, insya Allah. Allah taala alam bisawab. Udah siang ini ya, karena memang mulainya agak siang.
Ada yang ingin dibicarakan? Atau tidak ada cukup? Cukup ya? Oh, oke, monggo. Apa sebenarnya karena yang saya lakuin Oke, banyak kan. monggo. Jadi kan disebutkan bahwasanya saat nanti diajari oleh malaikat Jibril, dia didekap dengan dekapan yang sangat kuat. Yang artinya di situ mengatakan bahwasanya mulai membaca itu berat. Dan bagaimana cara kami di generasi sekarang ini mulai membiasakan membaca dan mengajak teman-teman kami membaca. So, Iya. Eh, membaca kita zaman sekarang ya, karena zaman sekarang itu kita itu berada di satu keadaan di mana kita itu membaca itu ada ada lawannya, yaitu menonton tadi itu, karena kegiatannya sama-sama dengan mata. Orang untuk mencari jawaban lebih suka lihat video daripada menelaah buku. Nah gitu, itu kan yang terjadi, ya kan. Maka kadang-kadang sampai ada candaan di kalangan para pelajar itu ya, dalilnya itu adalah Ustadz Google gitu ya, dalilnya adalah Ustadz YouTube, dalilnya adalah Ustadz apa lagi. eh itu kan yang akhirnya terjadi fenomena itu kan terjadi di sekitar kita, sehingga disinilah kemudian kita harus misalnya dah kita anggap sekarang orang kalau mau nanya sesuatu, sekarang di WhatsApp yang sering dibuka manusia saja, orang manusia dalam satu hari kan nggak pernah buka kecuali mesti ada WhatsApp yang dibuka kan. Oh, WhatsApp aja menyediakan meta AI sekarang, coba bayangin, tanya jawab gitu kan ya. Tanya soal agama itu ya dijawab juga loh. Insya Allah ya. Sempat bahkan di saat kalau guyonan senior saya sampai Google itu sampai AI itu sok tahu dia itu. Sampai dia mencantumkan referensi-referensi kitab. Oh, kitab ini, kitab ini, kitab ini gitu kan. Bareng dicek nggak ada, coba. Nggak ada, dicek ke kitab asal itu nggak ada. Gitu ya. Itu terjadi ya. Karena memang dia dia robot gitu loh ya. Dia robot ya. Bahkan kadang-kadang kita juga tidak tahu dari yang buat, mengukur kebenaran dan keburukan dari mana juga kita tidak tahu. Artinya sebenarnya apa namanya, fasilitas untuk belajar itu memang banyak ya. Tetapi kalau untuk membaca sendiri, maka mulai dari dibiasakan ya. Maka tidak ada nasihat yang terbaik ya dari membaca itu kecuali salah satu nasihat dari guru saya namanya Al-Imam Asy'ari hafizahullah. Itu mengatakan tidak ada ulama, tidak ada seorang alim, tidak ada orang cerdas yang dia betul-betul cerdas karena guru, itu enggak ada. Seorang ulama pun yang benar-benar jadi ulama itu karena guru, itu enggak ada. Gitu. Ada semua ulama, semua orang-orang alim, mereka jadi ulama, jadi alim bukan karena guru, tapi karena membaca. Nah, gitu. Sehingga permasalahan-permasalahan itu terselesaikannya dengan membaca. Guru tidak bisa menjadi eh, apa namanya, pijakan atau apa langkah supaya orang kemudian jadi alim, nggak bisa. Maka di membaca itulah. Nah, maka kita coba budayakan ya membaca, sama ya tadi membacanya ada membaca yang sifatnya bacaan-bacaan. Kalau guru saya dulu memberikan nasihat ya setidaknya itu dalam satu hari itu minimal 5 halaman. Setiap hari aja dirutinin 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman. Pertama memang berat. Jangankan baca buku, baca Quran aja berat kok kan gitu kan ya. Ya kan? Membaca Quran saja loh, satu hari satu juz itu nggak mudah juga. Ya, saya dulu ngerasain juga ya, satu hari satu juz pertama-tama itu ya berat juga loh, Insya Allah. Itu. Itu baca Quran padahal baca Quran aja berat gitu loh ya. Apalagi bacanya yang bukan Quran, yang berpahala satu hurufnya 10 kebaikan aja berat gitu.
Sehingga dari sinilah eh oh, sudah mau masuk Mas. Iya. Oh iya. Sehingga dari sinilah kita apa namanya berusaha untuk kita membiasakan diri mulailah dari halamannya jangan banyak-banyak, pilih buku baca atau pilih bacaan yang mungkin kita kita gemari ya kan, tapi bacanya ya bacanya baca yang ilmu bukan novel ya. Kalau novel ya novel kalau bahasa bahasa apa namanya bahasa mudahnya ya dia cuma apa selingan aja. Kalau namanya selingan ya jangan banyak ya, selingan banyak jadi bacaan inti itu aja. Kalau misalnya saya dulu diajari ya, kalau misalnya membaca kitab Arab itu terlalu berat, ya sediakanlah kitab-kitab Indonesia untuk apa? Bahan bacaan. Pas lagi moodnya nggak bagus, apa mungkin lagi berat banget, tetap harus baca, ya. Nah, bacanya kitab-kitab yang Indonesia tadi, nah gitu. Tapi dibiasakan. Nggak mudah memangnya. Apalagi tadi, karena kita harus harus apa? Harus tanda kutip bertentangan dengan menonton tadi. Karena sama-sama menggunakan mata. Menonton lebih nyaman daripada membaca. Gitu. Wallah alam. Ustaz Farizal ada anu Ustaz, gimana biar membaca ini? Ustazah Rifka ini gimana biar biar bacanya nih kita kita ini ada tips apa saran gitu bisa? Aku aja Apa? dipaksain. Dipaksain. Kalau mau paksain. Allah mau paksain ya. Iya, Allah mau paksain. Iya, iya. Oke. Oke. Hmm. Hmm. Iya, yang di atasnya itu dia ketiga yang paling bawah ya. Yang tingkat di atasnya itu membaca dengan analisa. Jadi dia tuh membaca dengan apa? Dengan kritis gitu ya. Ini benar salahnya, ya kan ya, dan seterusnya. Jadi pakai analisa. Lo kok pendapatnya gini? Bagaimana dengan ini? Nah gitu. Jadi apa? Dia tidak menelan bulat-bulat apa yang dibaca, tapi ada kritik di situ, ya kan ya. Apalagi terutama ya bacaan-bacaan yang dilihat dari penyusunnya ini penyusun orang-orang pikirannya pikiran nggak lurus ini kayak gitu. Kemudian yang paling tinggi itu adalah membaca kehidupan. Ya, membaca kehidupan itulah yang bacaan para nabi. Ya, bacaan para nabi itu ya dia beliau-beliau membaca kehidupan dengan arti apa? Dengan arti bahwa dalam menjalani kehidupan ini sisi efektif itu yang paling terlihat, ya kan? Segala masalah terselesaikan nggak butuh waktu lama, waktunya sangat-sangat pendek dan itu sangat efektif sekali. Kalau kita kan kita misalnya kita ini punya program apa ini, punya program mengenalkan masyarakat Bandar Lampung tentang Sirah Nabawiyah gitu misalnya kan, itu kan try and error gitu kan ya, coba gagal gitu ya. Tapi Nabi sisi efektif itu sangat-sangat terlihat sekali dalam Sirah Nabawiyah. Jadi kita akan bahasnya, Insya Allah. Jadi masih wahyu pertama ini. Allah alam. Oh, Pertanyaan tapi terkait ini dari buku dari ulama-ulama yang tidak menikah itu kan disampaikan sama Ustaz Henry Salahuddin itu di ayat Anisa ya yang perintah nikah itu ya Ustaz ya. Bahkan sebenarnya perintah dasarnya buku dasarnya itu kan perintahnya itu poli ya Ustaz ya. Iya. Menikah engkau dengan 2, 3, atau 4 gitu. Nah 1 itu kan rukhsah gitu ya.
Kenapa ulama-ulama yang tidak menikah ini rukhsahnya saja tidak diambil gitu. Tapi saya membaca lebih jauh lagi, Ustaz Hendy juga menyampaikan bahwa memang baiknya jangan menikah. Kalau jangan menikah itu justru memang untuk berbuat kerusakan gitu. Tidak menikah gitu ya. Dan punya anak itu kan malah berbuat kerusakan gitu. Nah terus saya baca lagi, bisa jadi orang tua itu amalannya itu amalan surga gitu. Tapi disebabkan anaknya gitu, dia terseret ke dalam neraka. Jadi luar biasa ya, gitu. Ini bagaimana Ustaz? Jadi pertama ya menikah itu apa ya? Menikah itu bukan sesuatu yang ya kalau orang melihatnya kalau candaan orang kan nikah itu enaknya cuma ya 30% lah enaknya. Yang 70% itu enak banget katanya. Menikah itu bukan masalah laki perempuan kemudian menikah, enggak gitu loh ya. Ah, kita ambil satu contohnya saja. Akad nikah, akad nikah kan, yang laki-laki kan nanti diakad nikah sama wali perempuan. Ketika dia mengatakan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dan seterusnya itu, akad nikah sendiri di dalam Al-Quran itu akadnya itu disebut dengan mitsaqon ghalidho. Mitsaqon ghalidho di ayat yang berbeda ditujukan kepada siapa? Kepada Bani Israel yang dituntut untuk mengamalkan isi Taurat, sedangkan di atas mereka itu gunung yang diangkat. Jadi ini Bani Israel, karena mereka disuruh untuk mengamalkan Taurat nggak mau, Allah suruh malaikat gunung angkat gunung, gunungnya di atas gini. Ayo jalani kitab Taurat, amalkan kitab Taurat. Baru mau. Oh iya ya, benar nih, benar. Janji ini, iya. Perjanjian ini namanya misakon ghalidho. Dalam kan juga sebutnya namanya sebagai misakon ghalidho. Berarti kan gimana itu? Ya, ibaratnya kalau nggak dijalani, ditimpuk sama gunung kita, kan gitu kan ya. Bukan nakut-nakuti loh ya. Artinya konsekuensinya tuh berat ya. Karena menikah itu kan esensinya sebenarnya kan membangun ya, membangun satu keluarga yang lebih baik gitu. Membangun sehingga kalau ternyata dilihat dari makosid pernikahan itu membangun satu keluarga dengan orang yang lebih banyak karena kebaikan seorang diri dengan kebaikan dua orang kan lebih baik kebaikan dua orang kan gitu. Ya kan? Nah, kalau kemudian dari dua orang ini lahir beberapa anak dan baik-baik semua, itu lebih baik lagi kan gitu. Sehingga kemudian sehingga kemudian eh, menikah itu bagian dari salah satu sarannya di situ. Maka kan bicara tentang pernikahan, apalagi nanti pendidikan anak gitu ya. Itu kan bicara tentang khair kan gitu. Khairukum di ahli kan gitu. Wa ana khairukum di ahli. Tapi misalnya gitu. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik untuk keluarganya dan aku adalah orang terbaik untuk keluargaku. Kan bicaranya Nabi seputar hal-hal semacam itu ya. Jadi tentang masalah pernikahan itu kurang lebih seperti itu. Memang tidak mudah ya. Makanya orang-orang yang poligami tapi justru jadinya ngerusak gimana itu? Ya kan? Apa? Jadi walid. Poligami tapi justru jadinya malah merusak hubungan dengan istri yang pertama itu malah tidak sesuai justru malahan gitu loh ya. Tidak sesuai. Kenapa? Karena memang membangun. Makanya kan ada hadis Nabi itu kan. Tidak halal seorang wanita itu dinikahi dengan mensyaratkan supaya si laki-laki yang ingin menikahinya untuk menceraikan istri pertamanya. Kan nggak boleh. Kenapa? Karena ini sifatnya membangun.
Kalau sudah dibangun dengan istri pertama bertahun-tahun, itu kan ya, lah tiba-tiba mau menikah poligami, kemudian kok syaratnya harus meruntuhkan yang sudah terbangun bertahun-tahun, nggak boleh sama Nabi, gitu ya. Syarat itu nggak boleh, gitu. Kenapa? Ya karena tadi namanya keluarga itu kita berusaha untuk membangun, ya, membangun satu keluarga dari laki-laki perempuan menikah, kan bukan hanya laki-laki perempuan saja, keluarga laki-laki, keluarga perempuan, keluarga besar laki-laki, keluarga besar perempuan, gitu kan ya. Akhirnya kemudian terikat, gitu kan ya, membangun keluarga dengan jumlah yang lebih besar dengan lebih baik, kan gitu. Orientasinya kan di situ, gitu. Sehingga kalau menikah, tetapi justru ada pihak yang kemudian terzolimi, akhirnya tidak membangun akhirnya, kan gitu. Yang terjadi adalah kezoliman. Allah alam. Ada nikah untuk karena faktor bisnis ada juga ya, mungkin ya. Drakor tapi ya. Oh, politik, nikahnya karena unsur politik juga. Jadi lebih baik apa? Lebih baik eh, menikah tetapi itu atau tidak menikah tapi baik, yaitu dua dua pilihan yang tidak seimbang. Ya, pilihannya adalah ya menikah dan menjadi lebih baik. Nah, gitu ya. Allah alam. Jadi kalau Ustadz Hendri berarti memahaminya gitu ya, yang dipahami sesuai teksnya ya, yang apa namanya, eh, perintah pertama itu untuk poligami dulu, nah, baru kalau nggak bisa rusuhnya satu gitu ya. Oke. Karena ada pemahaman yang kebalikannya ada juga, gitu. Ya nikah ya satu. Ya kan? Bahkan ada pegiat poligami itu, Ustaz siapa ya? Yang dari, iya, iya, poligami itu wajib katanya kan. Poligami itu wajib. Dapat dari mana? Nikah sendiri saja itu ulama kan berbeda pandang hukumnya. Hukum nikah itu nggak sama loh. Hukum nikah itu ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang sunnah gitu. Sesuai kondisi orangnya gitu. Sesuai dengan personal pribadinya dia. Dia orangnya kaya, sudah punya uang, sudah punya penghasilan, tapi dia tidak kuat menahan syahwat yang besar. Ini jadinya wajib ya, gitu loh. Jadi hukumnya itu beda-beda gitu loh ya. Jadi tidak bisa dianggap sama. Hukum nikah haram ada nggak? Sebagian ulama ada yang mengharamkan. Yang diharamkan itu, nikah diharamkan itu adalah nikah antara pezina laki-laki dan pezina perempuan. Itu sebagian ulama mengharamkan. Jadi misalnya si A ini laki-laki, si B perempuan, dia berzina. Kemudian ketahuan, dinikahkan, ini malah nggak boleh. Sebagian madhab. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Loh, ini laki-laki, ini perempuan, itu belum terikat pernikahan saja, berani ngelanggar atat larangan Allah loh. Apalagi dibarengin. Wah, gitu. Nah, misalnya sama-sama tidak ada ibu gitu ya. Bahkan kan ada pergi di suami istri, masing-masing punya pacar. Kayak gitu. Hmm. Hmm. Jadi kalau kata Ustaz itu haram hukumnya memang suami istri gitu ya. Tidak berilmu, akhirnya berkembang biak, akhirnya melakukan kerusakan dan ibunya. Jadi itu lebih baik memang tidak menikah. Jadi, ya, Bercanda beneran tapi bercanda beneran. Iya.
Makanya ini yang saya sendiri ada majelis pranikah ya. Majelis pranikah itu sudah berjalan 3 tahun. Yang datang anak-anak muda, dengan ada bapak-bapak mau datang, saya bilang datang aja, nggak apa-apa. Udah nikah beliau, sudah usia 60, 50 berapa gitu, mau 60 lah. Anak mau datang ikut nggak apa-apa Ustaz. Datang aja nggak apa-apa kok. Itu ngaji ya, siapa tahu nanti untuk anak antum sama cucu antum, saya bilang gitu kan. Ya kan? Di hari H pengajian nggak datang juga. Sampai sekarang ya, disiapkan ya bahwa nikah itu butuh ilmu gitu ya, tidak hanya sebatas nikah saja, tapi ada ilmu yang harus diketahui, dipelajari, sehingga nanti ketika menjalani kehidupan berumah tangga itu, dasar ilmu inilah nanti akan membimbing keluarga ini menjadi lebih baik gitu. Wallahu alam. Ya cukup ya. Ada lagi? Cukup ya. Sip. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi ini memberikan tambahan iman, takwa kepada kita, dan menjadi tambahan ilmu yang mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menerapkan dan menjalannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa wafaqanallahu jami'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Bu. Enggak.